Nah, jadi gini, kita begitu baru dengar berita seperti itu macam kayak apa kebakaran jenggot gitu, itu sebenarnya salah siapa? Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri gitu. Jadi itu pernah itu di negara Malaysia itu ada satu kampung itu mereka orang Jawa semua. Orang Jawa semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di BBM Bincang-Bincang Mas Bo. Kali ini saya bersama Mas yang satu ini. Keseniannya tinggi gitu. Boleh kenalan Mas? Kira-kira? boleh. Kenalan. Ya namanya siapa? Ya, nama saya Agus Rudianto ya. Tapi di kalangan teman-teman yang lain biasa memanggil saya Agus Mahardika. Nah, seperti itu. Karena mungkin di sini saya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan Mahardika tersebut. Jadi Mas yang satu ini mempunyai sanggar. Sanggar apa itu? Kalau penasaran tetap ditonton ya video ini. Jadi boleh tanya-tanya Mas ya. Boleh. Sanggar Mahardika ini, Sanggar Wahana Mahardika ini didirikannya itu dari kapan tuh Mas? Sanggar Mahardika ini didirikan pada tahun 2011. Tetapi ya pada dasarnya kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama. Nah, Mahardika itu sendiri itu adalah nama sebuah manajemen sanggar. Karena kenapa? Mahardika ini nantinya yaitu punya cakupan yang luas ya. Punya kesenian. Ya. Jadi sebuah manajemen. Iya, bisa disebut itu adalah sebuah manajemen. Gitu. Berarti ada anak-anak manajemen lagi. Iya, dari rekan-rekan yang bergabung bersama kita ya. Karena kita di sini alhamdulillah pernah ya ada dapat perhatian dari pemerintah untuk memfasilitasi ya untuk kebudayaan yang khususnya yang ada di daerah kita. Itu ada ya tidak hanya ya di Jaya Langkat sini aja. Gitu. Iya. Jadi nanti di wilayah-wilayah luar juga ada ya binaan-binaan daripada Sanggar Wahana Mahardika. Nah untuk di Jaya Langkat sendiri itu untuk Langkat tuh ada seperti di Pangkalan Berandan ya ada Puronggo Sentau di sana. Nah juga untuk wilayah Langkat ya selain dari Wahana Mahardika ini dia ada Kartini. Nah itu di wilayah Wampu. Nah Di juga, Wampu ya. Iya di Wampu. Nah di untuk Kecamatan Selesai itu sendiri ada dia khusus untuk bergerak di bidang bela diri. Ya. Nah, itu ada Singa Berantai. Singa Berantai Ya, untuk ada bela Singa dirinya. Berantai. Nah, untuk khusus seni budaya Jawa itu ada Baladewa itu di Kota Baladewa. Binjai. Iya, Baladewa Kusya. Di sinilah dia. Oh, di nah, sini inilah ya. tempatnya. Ini khusus Nah, seni Sanggar budaya. Baladewa itu Sanggar khusus Baladewa untuk Binjai. Jawa ya, kesenian Jawa. Iya, untuk Jawa. Kemudian? Nah, kalau untuk sanggar kesenian yang sifatnya nasional ya, itu ada berbagai macam etnis lah. Itu di Kota Binjai juga ada. Nah, itu dia Sanggar Pagar Nusa. Nah, Pagar Nusa ini, ya, ini juga Pagar Nusa. Kenapa dikatakan Pagar Nusa? Tapi kita sebutkan namanya Pagar Nusa Binjai gitu ya. Karena Pagar Nusa itu adalah nama sebuah lembaga, itu ya, nama sebuah lembaga perguruan pencak silat yang sudah menasional, ya. Nah, itu aliran daripada Nahdlatul Ulama. Nah, karena di sini kita Pagar Nusa itu dia lebih mengutamakan daripada kearifan lokal. Jadi kearifan lokal di Kota Binjai ini begitu banyak. Ya, karena banyak etnis ataupun warga di Kota Binjai ini ya, yang dia mendominasi. Nah di situ juga maka kenapa kita katakan di situ Pagar Nusa, karena dia mengadopsi daripada gerakan-gerakan tari ataupun gerakan-gerakan yang lain itu kan itu atas gerakan dasar-dasar seni bela diri. Seni bela diri. Nah kemudian khususnya ya untuk di Sanggar ini ya, Baladewa. Kita di sini sebenarnya ada ya kendala. Ada ditanya nggak ini masalah kendalanya apa sih sebenarnya? Kendala-kendala yang ada di Sanggar ini biasanya itu apa? Kalau kendala sih ya di mana apa saja pun itu kendala ada ya. Nah kalau kendala di sini ini sendiri seperti ini ya, pemahaman itu nomor satu, pemahaman. Banyak pemahaman ini dari berbagai macam hal.
Nah, kadang ada di sini bukan bertentangan ya, mungkin pemahaman tentang agama. Contoh ya, misalkan di sini bisa dilihat nih ya. Ini kan ada ya tokoh Punokawan di sini, ya ada tokoh Punokawan. Nah, jadi ini adalah kesenian ini kan lahir dulu karena ada beberapa pemahaman ya tentang ajaran agama Islam, dan kemudian ini karya daripada para wali untuk menyiarkan ajaran agama Islam melalui media kesenian. Nah, jadi di sini salah satu tantangan ya masalah pemahaman sekarang ini ya, yang mungkin kita lagi semarak-semaraknya lah tentang agama. Tapi di sini nggak usah kita bahas. Yang penting kita tujuannya kita negara Republik Indonesia ya kan. Kita memberikan pemahaman bahwasanya ya kayak kita kesenian Jawa banyak orang yang berpikiran miring gitu loh. Maksudnya gini, banyak sih kesenian Jawa itu dia selalu beridentik dengan hal-hal mistik. Jadi kalau misalnya orang main gamelan, itu setan tuh gitu kan. Banyak ya enggak? Banyak kan memang seperti itu, apalagi itu ya jaranan itu kan seperti ini kan orang. Kenapa sih kalau orang main wayang kulit itu dalam suatu acara gitu mereka menggunakan seperti sesaji. Nah, itulah pemahaman situ. Sebenarnya sih kalau kita itu tergantung kepada individunya gitu, pelaku seninya. Tapi di situ di balik itu ada makna-makna filosofi. Kenapa harus dibuat seperti itu? Pemahaman-pemahaman itulah yang kita ajarkan kepada anak didik kita. Nah, dan kalau bisa itu kita beritahu ke masyarakat masalah gamelan itu. Apa sih filosofi gamelan itu gitu? Kenapa sih dulu para wali itu menciptakan itu tujuannya seperti apa gitu. Jadi kan mereka itu tidak beranggapan miring gitu ya. Disinilah ya masalah pemahaman. Nah, kemudian kendala-kendala yang lain itu ya tahulah anak-anak muda sekarang ini kan. Sebenarnya mereka sih antusias di sini dalam seni-seni mengikuti kesenian. Mengikuti kesenian. Contoh ya yang lagi berkembangnya sekarang kan jarang kepang, menjamur. Tetapi mereka itu sukanya itu ini mabuk ya kan. Nah, mereka mau mendapatkan itunya saja. Karena mereka tuh hobinya ke situ gitu kan. Itulah maksudnya bisa di situ yang mau kita arahkan. Jadi nanti kalau pengarahan untuk ke situ ya banyak kita ya yang misalkan untuk orang-orang tua kita yang kurang kurang memahami ya. Tapi dari segi keadaan lah ya. Contoh misalkan orang-orang tua kita ini pandai dia untuk bermain gamelan, untuk ditata tarinya, yang tebang-tebang yang lain ya dalam seni budaya Jawa. Cuma untuk melatih itu dari segi ekonomi. Nah, dari situlah. Nah, itu salah satu kendala itu ekonomi itu ya. Selain daripada dari anak muda tadi, perkembangan zaman tadi ya. Nah, dengan media-media yang ada, kan mereka seperti ini, apaan sih ini? Tapi itu juga banyak juga sih sekarang ini yang meminati melalui jaran kepang, mereka itu minat sih. Tapi kalau kita kenalkan segi pewayangan seperti ini mereka agak kurang ya, agak mengerti. Apalagi di kota Binjai ini itu masyarakat yang heterogen ya, ada Batak. Nah, kita ketahui lah sekarang banyak ya untuk wilayah Sumatera Utara ini itu banyak pemain jaran kepang, pemain reog, bahkan mereka itu ada satu kelompok gitu mereka nggak ada orang Jawanya tapi mereka bisa membentuk itu. Nah, jadi kalau mereka ini membentuk itu kalau tidak ada pengarahan daripada budaya Jawa yang ada di Sumatera ini, nah di situ kendalanya nanti akan terjadi asimilasi yang tidak terarah. Nah, itu dia tantangan. Harus benar-benar ada yang dari Pulau Jawa tadi gitu, ada yang lebih mengerti. Nggak pun dari Pulau Jawa, setidaknya macam ya menurut pribadi saya walaupun tidak begitu banyak mengetahui ya, tapi adalah saya punya orang tua dulu punya pemahaman. Nah di situ bisa kita beritahu kepada mereka gitu, supaya walaupun terjadi asimilasi tapi asimilasi yang terarah. Apa itu masalah asimilasi? Paham nggak? Itulah nanti ya asimilasi. Apa itu asimilasi? Nah, jadi asimilasi itu adalah ini mas, kontaminasi budaya mas. Nah, misalkan seperti ini, kita mau membuat suatu ini seni budaya Jawa ini wayang ya, atau wayang ataupun nanti ada ludruk atau kadang di reog itu kan ada prapen. Kalau aslinya itu dalam berbahasa Jawa. Nah, kita di sini nggak paham bahasa Jawa. Nah, jadi di situ supaya paham kita penyuguhannya tadi bagaimana bisa dipahami oleh masyarakat yang heterogen. Karena kita di sini orang Jawa nggak juga banyak yang tak mengerti asal usulnya. Nah, jadi disitulah ya, kita bisa membuat suatu kreativitas ya
itulah terjadinya asimilasi. Jadi kalau di Wahana Mardika ini udah berapa banyak itu anak didiknya? Oh, kalau anak didik ya, karena sudah begitu lama, sebenarnya sudah dari tahun-tahun saya belum lahir sih, ya. Ini sudah ada ya dari kakek-kakek saya gitu. Mungkin sudah melahirkan mungkin ada ratusan orang, ya, udah tersebar gitu. Ada yang ke Kalimantan, ada yang sampai ke Aceh. Tapi kalau untuk saat ini ya, anak didik ya, walaupun mungkin kalau sekitar 200 orang ada. Tapi ini ya tersebar gitu di bawah manajemen daripada Wahana Mardika. Mungkin dia kalau di Baladewa ada 30 orang seperti itu di Singa Berantai. Jadi nanti di sini dalam satu manajemen kita dapat melakukan layanan masyarakat ini kan. Mereka meminta layanan di bidang seni apa gitu. Menurut permintaan dari permintaan. Ya. Ada yang pengen karo ya. Karo. Nah, iya, ini pula karo. Kita juga di sini di bawah manajemen daripada Wahana Mardika ada kita pegang karo. Ya alhamdulillah baru mendapatkan perhatian dari pemerintah kemarin. Itu di bawah pimpinan dari Canasi Tepu. Nah, siapa sih orang Sumatera Utara ini yang tidak kenal dengan beliau Canasi Tepu? Nah, di situ sanggar namanya Purnama Raya. Alhamdulillah. Nah, mungkin untuk kedepannya juga untuk Purnama Raya ini juga kita harapkan akan menginternasional ya. Semoga kan bukan hanya Canasi Tepu aja yang terkenal di Sumatera Utara, tapi Bapak ini Mas ini pun juga terkenal di Binjai Langkat Mas ya. Itu perasaan Mas. Binjai Langkat, kalau masalah sanggar Bapak ini udah sangat berpengalaman di bidangnya. Ya gitu kan Mas? Insya Allah. Jadi bisa aja terkenal dari segi mana? Iya kan banyak dari perhatian masyarakat ataupun pemerintahnya juga Bapak ini lebih depankan gitu. Disitulah yang saya ini ya, alhamdulillah ya beda dengan dulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang ini, apalagi sekarang ini pemerintah lagi galak-galaknya ya untuk meningkatkan destinasi wisata di Indonesia ini. Nah, salah satu destinasi wisata itu bukan hanya alam ya, terutama ini Binjai nih, kota Binjai. Binjai ini destinasi wisata. Saya kalau ngomong Inggris tuh agak orang Jawa. Iya. Satu destinasi wisata. Saya paling susah kalau disuruh ngomong destinasi loh. Oh iya. Nah, kan destinasi. Itu untuk pariwisata kota Binjai itu kalau kita lihat ya, alam nggak ada. Jadi semuanya harus buatan. Nah, jadi di sini salah satunya budaya. Nah, ini nanti bakal cikal bakalnya. Karena nanti orang datang ke Binjai ini mau ngapain? Mau nengok pantai nggak ada. Menengok apa lagi? Alam nggak ada. Ya danau nggak ada. Tapi orang kita pancing datang ke Binjai ini mau ngapain? Nah, jadi kalau misalkan kita ya warganya itu tidak kreatif, Binjai ini mau jadi apa? Maka dari situlah kita kenalkan budaya. Jadi di sini nanti kita akan kenalkan dari budaya. Jadi orang datang ke kota Binjai, oh di sana ada kesenian Jawa. Oh ada. Nah, kita akan membuat sebuah kampung literasi. Yang penanganan seni budaya Jawa, oh ada. Nah, kita akan membuat bukan budaya Jawa aja Pak ya kan. Budaya Karo juga tadi ada. Ada. Pencak silatnya juga ada. Pokoknya segala kesenian itu Bapak ini punya lah. Jadi mau order tadi itu ada aja. Promosi ya. Ada aja dia mau apa kira-kira. Ada sama Bapak kan gitu. Iya. Jadi yang terlibat di Wahana Mardika ini kira-kira siapa aja kira-kira? Nah di sini ya, karena ini saya melihat peluang yang bagaimana? Karena sekarang ya kita sedih ya. Jadi suatu hal yang kita kekurangan itu bisa menjadi peluang. Contoh misalkan, kalau untuk orang Melayu kita Melayu, telangkai, kita telangkai. Nah, telangkai itu kan udah mulai jarang peminatnya. Kemudian kalau orang kita Karo itu perkolong-kolong, nah udah jarang gitu. Tetapi ya kebutuhan untuk itu masih banyak. Seperti itu ya. Nah jadi di sini kita bukalah pelatihan hal-hal tersebut di sanggar kita. Jadi di sini, jadi kita melibatkan seniman-seniman yang memang berkompeten di situ. Contoh perkolong-kolong nomor 1 loh yang kita punya di sini Canasi Tepu ya kan. Nah,
beliau di sini kita ajak bagaimana seni budaya Karo ini bisa maju di tempat kita. Bagaimana seni budaya Karo ini bisa gitu punya power. Nah, kemudian di sini contoh ya, itu di Kota Binjai ada sesepuh kita macam Bapak Sukiman ya. Siapa yang nggak kenal dengan Bapak Sukiman kan gitu kan, itu di Kota Binjai. Nah, jadi di sini beliau ini kita harapkan untuk bisa membimbing. Jadi kalau semuanya saya juga nggak tahu apa-apa, saya hanya bisa memanage aja gitu. Nah, jadi di sini ada juga pendekar terdahulu yang masih banyak sekarang ini. Itu mereka kita harapkan. Disinilah mereka itu kita libatkan. Nah, selain itu juga ya tetap kita dong libatkan untuk pemerintah, khususnya dari pemerintah setempat. Binjai dan Langkat ya khususnya ya. Iya, kita kan Binjai Langkat ini ya sebenarnya ya tidak bisa dipisahkan ya untuk warga dan budayanya. Walaupun secara administrasi ya itu udah beda. Binjai, Langkat dan Binjai. Mungkin kedepannya akan lebih menjelajah ke sana ya, dari Serdang atau kemana? Ya betul, dari Serdang itu ada Karo lagi. Memang Karo Serdang ya ada dia perbedaan. Tapi ya di sini ya yang namanya Karo ya Karo bersatu. Kita kan ada Merdeka 5 ya. Karo bersatu. Karo bersatu. Cowok rawi-rawi rantas malam-malam. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wani wedi ojo wani-wani. Oras, salam jojo. Jadi apa yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan ini? Harapan ya dari saya pribadi itu sangat besar sekali. Jadi seperti ini loh. Maksud saya kita namanya NKRI ya. Saat ini udah sangat menyedihkan. Apalagi Indonesia ini negara paling latah di dunia. Ada gosip ini itu terus gitu. Jadi gosip yang sekecil-kecilnya, gosip bakteri aja gitu ya. Gosip virus aja itu bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Gosip apa lagi? Gosip agama. Dilarikan ke politik ini semua. Jadi dengan kita berseni nih, maksud saya begitu banyaknya etnis ya, beberapa etnis yang ada di Sumatera Utara, Binjai, Langkat. Itu memang Binjai Langkat itu banyak sekali etnis yang warganya itu tidak satu suku. Jadi kalau dibilang ya kita mungkin di pulau-pulau lain itu ada satu etnis itu aja yang mendominasi. Tapi kalau kita di Binjai ini tidak ya. Makanya kita di sini sudah banyak lagi kawin silang. Ada orang Jawa kawin dengan orang Karo kawin dengan orang Melayu. Dan seperti itu. Nah, jadi budaya pun masuk kita seperti itu. Jadi harapan dibuat sanggar ini ya salah satunya itulah tadi ya untuk kebinekaan kita tadi bisa merajut harmoni kebinekaan seperti itu. Ya kita nggak berbicara mulu-mulu, kita bicara di luar sampai ke daerah-daerah lain. Kita berbicara masalah Binjai aja, Binjai Langkat. Jadi kita Binjai Langkat ini kalau bisa warganya walaupun beda suku, beda agama, ya kita tetap persatuan dan kesatuan itu tetap kita jaga. Kan kita belum pernah dengar kan ada perpecahan seperti itu di Kota Binjai sama Langkat. Ya alhamdulillah. Karena kita orang Langkat, orang Binjai itu satu rumah itu bisa beda suku, beda agama ya kan. Makanya kita berat. Nanti kalau mau diperangin suku ini satu rumah aja kita, bapaknya orang Jawanya campuran, emaknya orang Melayu. Jadi nanti campur lagi. Nanti anaknya dapat orang kita Batak Toba. Nah, nanti dia udah beda agama lagi. Seperti itu. Jadi mungkin disitulah kita menjadi satu hal yang luar biasa. Tadi ya kan? Satu Ika. Apa? Terus Bapak ini juga mempunyai Reok Ponorogo. Jadi saya mau tanya juga, menurut Bapak kan kemarin Reok itu diklaim lah sama Malaysia. Menurut Bapak itu gimana? Itu sih saya kalau misalkan secara resminya gitu, Reok Ponorogo itu diklaim itu milik Malaysia. Sebenarnya seperti ini. Itu kita hanya salah pemahaman aja Pak. Nah jadi gini, kita begitu baru dengar berita seperti itu macam kayak kebakaran jenggot gitu. Itu sebenarnya salah siapa? Kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri gitu. Jadi itu pernah itu di negara Malaysia itu ada satu kampung itu mereka orang Jawa semua. Jadi banyak lah gitu Mas. Jadi mereka itu mengembangkan seni budaya. Saya lah misalkan saya orang Batak. Saya pergi ke Belanda. Apakah saya pakai? Saya kan tetap Batak. Itulah tadi ya. Yang namanya suku, misalkan saya orang Jawa, itu nggak bisa dibilang istilah bekas Jawa. Bekas Jawa nggak ada. Jadi mau kemana pun berada. Jadi orang-orang Jawa itu khususnya orang Jawa Timur itu dari Ponorogo, mereka pindah ke negara tetap
jauh. Tetap jauh. Budayanya tetap itu juga. Jadi mereka mengembangkan itu. Jadi Sama, mereka ya. bilang kan, ya mereka main itu di Reok Ponorogo itu biasanya itu gambar itu di atasnya ada Garuda, ada merah putih. Iya. Nah kalau main ke negara orang masa Garudanya mau dipakai kan? Nah jadi kan merah putihnya juga dipakai. pakai kan itu lah. Jadi kan lambang negara orang itu sama juga dengan barongsai. Kita di sini juga ada barongsai kan Wana Mardika juga ada mengadopsi itu ya. Adopsi juga. Jadi nggak mungkin kan di situ kita pasang di barongsai itu negara apa bendera Cina gitu. Iya. Tetap Indonesia yang kita buat. Jadi seperti itu gitu. Iya, betul, Jadi betul. di situ kita harus introspeksi diri. Di luar aja sana bisa berkembang. Kenapa di negara kita kok banyak yang nggak bisa? Nah di situ. Tapi dulu ya pernah ada kasus seperti itu. Semenjak ada kasus seperti itu terus kita sadar ya. bahwasanya kita itu Bahwasanya kaya. kaya akan kesenian di Indonesia ini. Tapi tetap itu apa? Milik Indonesia. Milik Indonesia. Jadi kalau misalkan ada kelompoknya sana, ya kesenian itu ya kelompoknya milik orang sana. Sama kayak barongsai, itu Cina punya. Cuman begitu kita di sini ada membuat ada barongsai, barongsai kelompoknya itu Indonesia punya. Seperti itu. Nah, itu bela diri. Nah, misalkan kayak karate. Karate itu siapa punya? Siapa? Oh, Korea kan. Korea. Nah, jadi kelompoknya itu yang di sini ya kita punya. Iya. Pencak silat juga berkembang di Jerman sana, gimana kan gitu. Bahkan pemain pencak silat terhebat di dunia ini nggak berasal dari Indonesia, Iya, seperti itu. Itu yang harus kita sadari. Memang betul. Jadi apa menurut Mas ini harapan Mas sama pemerintah lah untuk kesenian-kesenian di Indonesia ini? Ya saya harapkan ya dari pemerintah ini, terutama ya khususnya dari pemerintah yang terkecil ya. Misalkan dari kelurahan sampai kecamatan, itu saya harapkan masih loyalitasnya, perhatian-perhatian tersebut. Misalkan seperti ini, kita tidak dipersulit dalam administrasi dan kita di warga di lingkungan sekitar itu kita lebih diprotek gitu seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak bisa pungkiri kita membuat suatu keramaian itu kadang kan itu protek dari pemerintah daerah itu juga perlu. Dan kemudian untuk pemerintah pusat sendiri itu fasilitasi ya, program-program fasilitasi yang ada sekarang ini tetap kita harapkanlah berjalan sampai seterusnya dan jangan sampai hilang. Kasihan anak cucu kita nanti. Iya. Nggak mengerti akan hal tradisional seperti ini. Karena ini kekayaan kita loh. Iya. Kekayaan ini kita juga kalau nggak dijaga sama alam kita ini kalau nggak dijaga. Orang lain lah pula yang mengelola. Kalau misalkan ini yang mengelola Belanda, yang mengelola Jepang, cemana? Ya, jadi kekayaan orang Jepang nanti. Jadi ribut lagi gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Jadi gini, kalau orang Jepang mau mengembangkan kayak gini, kita larang? Ya enggak. Gitu. Ya betul. Dan kalau kita juga ingin kebudayaan dari luar pun mau kita pelajari, mau kita kembangkan di sini, mereka juga nggak melarang. Iya, silahkan kan gitu. Tapi hak miliknya tetap kan gitu. Seperti ini. Jadi Sanggar Wahana Mahardika ini posisinya di mana? Teralamatkan mana? Nah, kalau untuk Wahana Mahardika itu sendiri ya, itu posisinya ada di Kabupaten Langkat dan banyak di Kecamatan Selesai, Desa Selayang Baru. Iya. Jadi semuanya ada, mau Karo, mau Jawa, mau pencak silat, ada sini semua Mas ya. Ada. Dari reok, ada barongsai juga banyak semua. Tapi bukan berarti itu serakah tidak ya. Oh ya enggak. Itu maksudnya gini. Pengembangan maksudnya pengembangan gini. Kita merekrut budaya-budaya mungkin selama ini kan kita ini ya nggak kita pungkiri lah ya Mas ya, mungkin kalau seniman-seniman tua kita mereka kan nggak paham administrasi, mau mengembangkan ini bagaimana caranya sih. Nah, contoh misalkan pemerintah ini kan mau menurunkan fasilitasi bantuan, harus ada pertanggungjawaban juga. Toh nggak mungkin kan tiba-tiba itu bantuan dikasih sama seorang seniman atau budayawan yang banyak loh budayawan dan seniman kita bahkan mereka tidak berpendidikan seperti itu. Mereka juga kalau ditanya NPWP itu apa nggak ngerti nggak ngerti mereka. Jadi itulah mereka kita tarik mereka. Nah jadi nanti kalau ada fasilitasi turun maka fasilitasi itu memang hak mereka. Tapi mereka kita bantu seperti itu. Harus seperti itu. Nah itu kalau kita memang ingin niat mengembangkan. Misalkan contoh bapak seorang budayawan ini sepuh ini udah berusia 60 tahun, bapak kita NPWP nggak sinilah bapak nanti kita tuntun cara buat akte notarisnya, sampai nanti jadi di situ sampai kita arahkan bapak itu mendapatkan fasilitasi dari pemerintah. Nah jadi di sini kan bapak kan berkembang, ketika bapak berkembang di situlah maka kita buat manajemen yang bagus dari Mahardika tadi supaya apa? Supaya bisa
teralat sampai dengan tujuan. Bukan berarti saya secara pribadi ini ingin menguasai setiap semua itu, tidak ya. Mungkin di situ ya kita memang betul-betul niat kita ini kita cinta tanah air ya. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang Bapak bilang tadi ya. Bhinneka Tunggal Ika. Oke Mas, makasih banyak ya. Oke, makasih matur suwun. Iya. Jadi kedepannya harus kita lestarikan kesenian-kesenian di Indonesia ini ya. Sip, salam pesona Indonesia. Oh gini ya, salam pesona Indonesia. Iya. Horas. Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.